Baik, Bapak Ibu sekalian, izin saya mulai karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah masih dalam suasana lebaran ya Bapak Ibu. Sebelumnya kami dari seluruh tim kelas inovatif mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Senang sekali malam ini kami bisa kembali menyapa Bapak Ibu dalam pertemuan kelima komunitas kelas inovatif, yaitu forum bulanan yang menjadi ruang untuk bertukar cerita, pengetahuan, dan perkembangan terbaru dari dunia AI dan kepenulisan akademik. Perkenalkan, saya Dharma Budi Prasetya yang akan memandu jalannya sesi malam ini. Dan sebelum kita masuk ke sesi utama, seperti biasa, izinkan saya menyapa beberapa peserta yang sudah hadir untuk berbincang sejenak. Baik, pertama sudah hadir Bapak David nih. Bagaimana Pak David? Kabar baik Pak? Sehat? Ya, Pak David yang mana ini? Karena ada dua David, Papua saya Pontianak. Pak David Agus ini sudah hadir. Iya, Ya, terima kasih. Saya baik banget, baik-baik saja. Alhamdulillah. Selamat ya minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Orang tua mungkin banyak kesalahan-kesalahan. Ya, ya, terima kasih Pak Dafa. ya, Pak. Ya, Pak, mungkin boleh diceritakan sedikit akhir-akhir ini sedang fokus dalam kegiatan atau mungkin penelitian di bidang apa Bapak yang lagi Iya, saya saat ini sedang konsentrasi tentang membantu anak-anak untuk bimbingan skripsi dan tesis dan juga untuk membuat jurnal terindeks di Sinta. Jadi saya melakukan itu. Nah, untuk penelitian saya menunggu surat dari lembaga. Jadi proposal saya udah masukkan untuk disertasi. Ya, alhamdulillah semuanya udah jadi. Ya itu aja Pak Dafa. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas ceritanya. Semoga selalu lancar dan sukses ya Pak. Oke. Amin, amin. Yang kedua selanjutnya nih ada Ibu Unisdal nih dari Sorong. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Pak Ya. Dafa. Bagaimana kabarnya Ibu? Ya mungkin bisa diceritakan. Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Alhamdulillah ya Bu. Mungkin bisa diceritakan Bu, ada pengalaman menarik apa nih belakangan ini dalam penulisan atau mengembangkan bahan ajar atau yang lainnya Ibu? Sebenarnya saya belum punya pengalaman apa-apa, Pak Dafa. Cuman keinginan untuk belajar dan sharing bersama orang-orang hebat, profesor, dokter di sini. Jadi ingin keinginan yang kuat untuk belajar gitu, untuk bagaimana penelitian ini. Mana tahu nanti kelak bisa dimanfaatkan. Terima kasih Ibu. Ya, Eh, ya Pak Khairuddin, Pak Khairuddin Karim. Selamat malam Bapak. Apakah bisa komunikasi Pak? Ya, selamat malam Pak Dafa. Ya, selamat Maaf, malam Bapak. ya ini maaf nih kameranya lagi trouble nih udah berapa lama nih belum sempat dibaiki. Bagaimana kabar Bapak? Sehat? Ya alhamdulillah sehat. Ya, Ya, alhamdulillah. mohon maaf Mungkin lahir boleh dan batin. diceritakan Pak, ada pengalaman apa nih Pak belakangan ini atau mungkin ada yang ingin disaringkan itu untuk ya, event di malam malam Eh, hari ini Pak. ya pernah saya coba untuk bikin apa itu bikin buku gitu. Sudah mulai dari RPS-nya sampai beberapa bab. Nah, ya kendalanya ini apa namanya, yang ujung-ujungnya ini harus ditransfer ke Word atau kemana. Nah itu yang belum. Jadi masih ada dalam file-file di kursor itu. Nah mungkin suatu saat nanti bisa ada solusinya gimana yang apa namanya. Ada mungkin tools yang bisa transfer dari kursor sampai ke menjadi Word untuk dijadikan bahan ajar. Ya.
Ya sekarang mandek aja sih karena lagi apa namanya kuliah, sudah masuk perkuliahan lagi nih, jadi agak sibuk lagi nih. Ya mungkin itu aja Pak Tapal. Kasih. Luar biasa, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas sharingnya, Bapak. Kemudian ini ada juga yang on cam, Bapak Anjar Mahmudin. Ya. Selamat malam, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Bapak? Sehat? Alhamdulillah, Pak Tapa. Memang dengan kelas inovatif ini memang menambah wawasan kita. Sebelum tadi muncul Pak Dapa, saya disapa oleh Pak David Agus Saryono. Memang banyak manfaatnya AI ini. Apalagi masa-masa kita membuat tugas-tugas makalah atau artikel, bahkan ke proposal disertasi pun ketika kita suruh dia membuat outline-nya itu kan sudah tahu kita gambarannya itu, gambaran umumnya itu. Tinggal pengembangannya aja gitu. Pada Pak gitu. Ya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali, Bapak. Wah, sangat luar biasa ini ya, Pak. Semoga sukses selalu ke depannya untuk terus berkarya ya, Pak, dalam menggunakan artificial intelligence. Ya. Oke. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian. eh, karena narasumber kita sudah hadir, akan kami sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Pak Arianto. Selamat Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm? Tempatnya Tempatnya apa? Ya, masuk nih Apanya? Mas Dafa. Ya, masuk Bapak. Oke, ya. Seperti yang di grup kita follow up aja, beberapa teman-teman membentuk grup menulis. Mungkin bisa di absen Mas Dafa yang ini biar mereka bisa saling berkomunikasi secara private di grupnya ini. Monggo kita realisasi dulu ya rencana dari teman-teman untuk membuat grup menulis baik Sinta maupun di Scopus. Monggo Mas Dava di absen beberapa teman-teman kemarin. Nanti outputnya adalah realisasi cara mereka berkomunikasi atau bagaimana kita serahkan di forum ini. Monggo Mas Dava. Ya, baik Bapak. Oke, Bapak Ibu sekalian, menanggapi ya, kemarin banyaknya permintaan dari anggota grup komunitas sharing WhatsApp inovatif terkait kemarin ada yang memberikan ide tentang membuat grup ya, semacam grup atau kelompok untuk melakukan kolaborasi penulisan. Ya, ini juga ada beberapa yang sudah ikut ngelis di grup. Mungkin di sini Bapak Ibu adakah yang eh, bergabung juga untuk di grup ini, kolaborasi ini? Saya kira ada Pak, ada Pak. Saya kira ada. Oh, ini ada Pak Khairuddin Kalim nih. Pak Khairuddin ini ngelis di tentang teknik tenaga listrik, energi terbarukan dan transisi energi. Ya, Iya mungkin iya betul Pak. jelaskan Pak Khairuddin, kita malam ini bahas bersama saja dengan grup komunitas ini bagaimana mungkin baiknya ke depannya Pak. Masalah gimana nih Pak? Materinya tuh? Ya, mungkin dari Pak Hairudin bisa memaparkan spesialisasinya, bidangnya, nanti teman-teman yang lain bisa menanggapi, oh saya join dengan Pak Hairudin gitu. Monggo Oh, diawali dengan Pak Hairudin dulu. Monggo silakan Pak. ya baik, terima kasih atas kesempatannya malam ini. Saya sebenarnya dosen di jurusan Teknik Elektro, Politeknik Samarinda, Politeknik Negeri Samarinda.
Nah, bidang saya yang khusus itu masalah sistem tenaga listrik, khusus ke operasi dan pemeliharaan sistem tenaga listrik. Jadi di sistem tenaga listrik itu ada namanya penjadwalan pembangkitan. Nah, pembangkit ini kan macam-macam, Pak. Ada pembangkit dari fosil yang menghasilkan karbon, kemudian ada dari pembangkit energi baru terbarukan. Nah, sebenarnya saya mau konsen ke ini, ke apa namanya, bagaimana menjadwalkan pembangkit yang bermacam-macam itu sehingga emisi karbon yang dihasilkan berkurang. Artinya ini akan memitigasi global warming, pemanasan global. Nah, di sisi lain harus didukung oleh perangkat lain, misalnya penanaman hutan-hutan mangrove atau yang lain. Nah, itu nanti akan digabungkan semua untuk mendapatkan operasi pembangkitan yang murah tapi menghasilkan gas emisi karbon yang kurang, sehingga nanti ini akan mendukung transisi energi dari energi fosil yang banyak menghasilkan emisi karbon dan akan habis, kemudian nanti diganti oleh energi-energi yang dari energi baru terbarukan. Jadi sangat mendukung, terutama kebijakan internasional, misalnya perjanjian Paris, kemudian di negara kita sendiri ya ada target-target tahun 2030 dan 2060 ada net zero emission ya. Jadi saya mengarah ke situ sebenarnya untuk saat ini. Mungkin itu aja sebagai pendahuluan, Pak. Oke, terima kasih Pak Hairudin Karim. Jadi teman-teman yang baru bergabung, jadi session kali ini kita akan membahas tentang grup menulis bersama yang diinisiasi oleh beberapa peserta di sini. Nah, jadi mungkin ada yang mau menanggapi, syukur-syukur bisa bergabung dengan Pak Hairudin untuk berpartner dalam penulisan. Monggo dari teman-teman, mungkin ada yang satu bidang dengan Pak Hairudin, silakan. Langsung saja open mic. Jadi Pak Hairudin membuka mencari partner yang seperti apa mungkin Pak Hairudin di awal, teman-teman mungkin masih pada bingung. Silakan Pak Hairudin, berharap dapat partner penulis di bidang apa atau apapun yang Pak Hairudin ini harapkan dari teman-teman. Silakan Pak Hairudin. Ya, yang pertama-tama mungkin masalah mitigasi emisi karbon ini kan bukan cuma dari sisi pembangkit tapi dari sisi yang lain. Misalnya tadi hutan mangrove, mungkin ada yang spesifik di hutan mangrove. Nah, di sini bisa kita diskusikan masalah berapa sih sebenarnya berapa sebenarnya yang dikurangi emisi karbon yang dikurangi dengan menanam karbon sekian hektar misalnya. Nah, kalau sudah ada itu mungkin saya nanti gabungkan dengan masalah pembangkitan dari energi fosil, pembangkit yang menggunakan batu bara itu. Nah, mungkin itu kalau ada yang minat di situ, saya berharap ada minat di masalah hutan mangrove-nya ini. Karena background saya bukan di kehutanan, tapi itu ada kaitannya dengan ini. Oke, berarti Pak Hairudin berharap kalau ada yang bidang kehutanan bahkan terkhusus pada bidang mangrove bisa segera menghubungi Pak Hairudin. Mbak Nur, Mbak admin monitor nggih? Mohon di notulensi nggih, nanti di share masing-masing bidang yang dipresentasikan di grup nggih, di rekap. Kemudian berikutnya Mas Dava, monggo. Saya Pak Ya, Arif. silakan Pak David, silakan. Ya, mungkin lebih lebih efisien buat grup dulu. Nanti penjabarannya kan itu memang variatif ya, tidak hanya teknologi tapi juga ada
berbagai macam ilmu pengetahuan yang lain begitu. Jadi kalau udah ada induknya ya dari ada grupnya itu, baru kita akan bicara tentang nanti sub-sub apa dengan mata kuliah atau ilmu pengetahuan apa, sehingga kita terinci. Kan tidak semuanya seperti Pak Kamarudin ya, Khairuddin ya, tapi kan Iya, ada fase-fase lain gitu, ada bidang-bidang lain. Itu yang Iya. kedua. Yang ketiga, nah kalau kita join, kita bergabung, nah perlu ada itu berapa Mungkin biayanya izin dari saya. supaya kita juga anggarannya kita pikirkan gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih saran yang bagus sekali dari Pak David. Nanti kita tindak lanjuti dengan membentuk subgrup ya, mungkin untuk grup khusus ini. Kemudian untuk biaya saya pikir kemarin disepakati nggak ada biaya, jadi memang ini grup fasilitas member. Nah, maksud kami di sini masing-masing kemarin yang sudah list di situ untuk mengenalkan konsep awalnya dulu. Nanti untuk spesifikasi detail kita akan buatkan subgrup khusus untuk masing-masing bidang gitu. Jadi beberapa yang sudah menginisiasi, monggo disampaikan dulu. Setelah itu kita akan follow up yang benar-benar tertarik untuk masuk ke dalam subgrup biar lebih fokus dalam forum diskusi grupnya masing-masing gitu. Jadi tidak usah terlalu detail nggak apa-apa. Tadi setidaknya teman-teman yang lain paham, oh kayak Pak Herudin kan langsung paham, oh Pak Herudin butuh partner di bidang kehutanan khususnya di mangrove gitu. Monggo dilanjut Mas Dava, di absen aja yang hadir di sini, yang sudah list gitu. Di sini ada bidang dari pendidikan agama Islam, ada Bapak Anjal Mahmudin. Ya. Silakan Pak Anjal mungkin bisa memberikan banyak pandangan atau referensi terkait bagaimana ini baiknya ke depan untuk konsepnya begitu Pak. Ya, silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Dapa. Eh, di dalam list itu baru saya yang mendaftar, tetapi kemungkinan kawan-kawan dalam hal tugas-tugas, baik dia untuk S2 maupun S3, situ kan nantinya kan ada disuruh para dosen untuk terbit di jurnal Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, bahkan Sinta 5. Tapi kalau dia Sinta 2 dengan Sinta satunya kan ini agak sulit. Bahkan Scopus pun kan disinilah perannya dengan adanya link ini atau yang dibuat list tersebut, nantinya kita sama-sama mungkin bisa di instansi Bapak Ibu yang lain atau di lembaga yang dipimpinnya atau mungkin ada kolehanya agar kita terhindar dari apa seperti tadi yang saya ceritakan sama Pak David Agus Aryono, saya sudah kena 2 kali mau menerbitkan jurnal terhadap mata kuliah yang saya ikuti untuk semester 1 dulu. Ya memang udah saya kena, yang pertama 1.500.000, yang kedua 1.500.000 juga. Ketika dihubungi nomor yang bersangkutan, gak aktif lagi. Sempat saya adukan. Nah, maunya jangan kayak demikian gitu Pak Dapa. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Pak Anjal. Oke. Tapi harapannya supaya bisa saling berkomunikasi ya Pak ya, khususnya dalam mengupload Sinta tadi ya Pak yang terkendala ya Pak. Ya, mendengar Pak Anjal, bagus sekali itu masukannya. Jadi sebenarnya ide awalnya itu untuk komunikasi, tapi saya juga baru kepikiran juga ternyata kalau terkait biaya-biaya tadi. Sebenarnya konsep menulis bersama ini sebenarnya konsepnya diskusi grup. Nah, jadi nanti di
di notis saja Mas Dafa, tidak ada transaksi di antara member di sini, biar keamanannya terjamin. Semua seandainya pun harus ada transaksi, harus melalui admin biar kita bisa mempertanggungjawabkan. Jadi tidak ada transaksi di antar member. Jadi sementara forum malam ini menyatukan konsep dulu, ya. Jadi nggak ada transaksi dulu. Seandainya pun ada transaksi nanti via admin biar terjamin keamanannya, ya. Jadi komunitas gini mungkin saja bisa disusupi dari orang-orang ini ya. Bukan saya nggak percaya kepada anggota. Tapi untuk jaga-jaga seandainya ada transaksi dipastikan melalui admin. Kemudian ada Pak Sipri Teva, monggo ditanggapi Pak Hairudin. Silakan Pak Sipri Teva di open mic. Ya, terima kasih Pak Arianto. Selamat malam semua untuk Bapak Ibu peserta. Mohon izin saya tanggapi ide yang cukup menarik dari Pak Jarudin tadi untuk kolaborasi di bidang gas karbon kalau tidak salah ingat tadi. Nah, saya background-nya akuntansi. Jadi kalau fokus penelitian terkait dengan gas karbon itu memang dia lebih cenderung ke akuntansi lingkungan atau blue carbon, apalagi tadi sempat singgung terkait dengan mangrove. Maka itu kalau dari perspektif akuntansi itu kami bisa menilai dari blue carbonnya. Nah, cuman untuk mempertemukan dua ide antara akuntansi dengan fokus pada karbonnya sendiri itu agak sedikit sedikit sulit dalam pemahaman saya, karena kalau untuk menguji karbon di mangrove itu memang dari beberapa literatur yang saya pelajari itu memang menggunakan uji laboratorium, bahkan menggunakan peralatan-peralatan tertentu untuk nanti menguji potensi karbon di lokasi-lokasi yang sudah dipetakan. Nah, sementara dari perspektif akuntansi untuk mengukur blue carbonnya, itu memang bisa melalui pendekatan kuantitatif, dan itu memang harus berada di lokasi di mana lokasi tersebut dipilih atau dipetakan untuk menjadi lokasi observasi penelitian itu. Nah, sehingga saya secara pribadi memang cukup tertarik dengan ide dari Pak Karudin. Cuman untuk menyatukan perspektif dua bidang ilmu, satu teknik dan satu akuntansi, ini memang agak kesulitan. Sehingga saya juga mencari partner yang kira-kira pas dengan background keilmuan saya, yaitu akuntansi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin saya sangat berharap untuk materi terkait dengan story itu kalau bisa ada kesempatan untuk diajarkan kepada kami, karena setelah saya pelajari beberapa teknik citasi, nah kemungkinan kursor itu lebih bagus. Nah, karena citasi yang lain itu terbatas, kemudian harus berbayar. Nah, saya belum tahu yang teknik citasi menggunakan kursor itu seperti apa, tapi saya menilai kemungkinan kursor itu akan menjadi lebih baik. Dan kemudian yang ketiga, dengan bekal ilmu yang saya dapat dari kelas ini pada waktu bulan yang lalu ya, ke bulan Maret ya, sebelum libur Lebaran itu, ada beberapa proposal yang kami sistemnya lomba di kampus. Nah, kemudian skornya yang paling tinggi itu dia yang mendapatkan pendanaan itu. Dan ada 3 proposal yang saya kelola dengan menggunakan bekal pengetahuan yang saya dapat pada bulan lalu.
Ya, syukur 3 proposal itu saya lolos semua untuk skema pendanaan penelitian internal. Kemudian saya sementara mengusulkan untuk penelitian tingkat nasional yaitu BIMA di akun BIMA, 1 judul, kemudian untuk penelitian pengabdian itu 1 judul. Dengan bekal yang tentu saja saya sudah dapatkan di kelas ini dengan parafrase yang sebaik mungkin. Kemudian semuanya itu lolos dengan skor yang tinggi. Sementara untuk tingkat nasional nanti sekitar bulan Mei baru pengumuman dan mudah-mudahan bisa lolos lagi untuk 2 penelitian, satu penelitian dan juga 1 proposal pengabdian. Nah, jadi saya berharap kelas kursor itu bisa diadakan lagi Pak Arief. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sipri. Ya, terima kasih. Kami juga cukup bangga dengan Bapak sudah bisa memanfaatkan teknik-teknik yang kami rangkum ya. Dan teknik itu terus berkembang, nanti kita akan kembangkan terus. Berarti nanti Mas Dava atau Mbak Nur bisa diadakan di minimal bulan inilah untuk kursor biar teman-teman yang belum ikut bisa ikut, teman-teman yang sudah ikut bisa mengulang lagi nggih, Mas Dava. Ya. Titip satu itu. Nah, kemudian tadi terkait dengan Pak Hairudin mungkin bisa memberikan komentar ya. Jadi malam ini kita nggak usah terlalu fokus dulu. Yang penting kisi-kisi awalnya sudah bisa nyambung. Nanti teknisnya nanti kita di akhir kita bahas teknik. Cara mengkomunikasikan, mengkonkretkan rencana Bapak Ibu ya. Karena idenya kan ini bagus banget dari Bapak Ibu. Monggo Pak Hairudin bisa menanggapi biar nanti teman-teman lainnya bisa punya gambaran cara presentasinya gimana. Monggo Pak Hairudin. Iya, makasih. Ya memang menarik juga karena ada 2 bidang yang ya kalau dari dulu kayaknya enggak pernah ketemu, tapi ini bisa diketemukan sebenarnya antara blue carbon dengan mitigasi pemanasan global itu. Saya mungkin kepikiran bahwa untuk ide-ide untuk menyambungkan antara akuntansi dengan teknik itu bisa kita cari di tool-tool yang lain, di misalnya Space itu atau ChatGPT, mungkin bisa kita cari ide di situ. Kadang saya cari ide dari situ itu dan banyak yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan nanti setelah ini saya akan coba cari ide dari situ, hubungkan antara blue carbon dengan mitigasi emisi karbon dari sisi dari sisi pembangkitan atau dari sisi energi energi tak terbarukan. Saya kira kita bisa kolaborasi itu saya kira. Dan idenya pasti ada. Biasanya saya kalau lagi ini buka Spice atau Typeset itu ya banyak ide dari situ bisa diambil dan kita bisa elaborasi di situ macam-macam. Ya, mungkin itu untuk sementara ya, Pak Arianto. Oke. Ya, terima kasih tanggapannya ya. Jadi sudah ada gambaran kurang lebih ya, sudah ada satu pasang grup ini ya. Nanti kita teknisnya kita bahas di akhir session aja ya. Mungkin tujuan kami sih sebenarnya kalau bisa justru yang peneliti muda di sini bisa mempelajari bagaimana kolaborasi para peneliti senior semacam Pak Hairudin Karim dan teman-teman lainnya. Jadi kalau terlalu fokus grupnya nanti malah peneliti mudanya ini nggak ngerti cara memulai awalnya gimana dalam konteks kolaborasinya. Nah, cuma nanti kita bahas belakangan ya, kita minta saran dari Bapak-Bapak Ibu sekalian teknik realisasinya itu gimana. Cuma kalau ide dari saya sih
kalau bisa para peneliti muda ini juga bisa ikut mencicipi ilmu Bapak Ibu sekalian yang sudah senior. Oke, dilanjut Pak David. Oke, Peserta berikutnya yang sudah nulis. oke. Ini yang sudah rilis dan sudah hadir juga ada Pak Omri Luci ya. Ini kebetulan Pak Omri Luci juga satu bidang dengan Pak Herdin Karim di Teknik Tenaga Listrik ya. Mungkin silakan Pak Omri bisa memberikan tanggapan ataupun pandangan. Bisa open mic Malam Pak. ya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya. Jadi kalau saya sendiri sih sebenarnya memang bergerak di bidangnya bukan di bidang akademis ya. Jadi lebih bergeraknya di sisi praktisi, lebih ke bisnis energi terbarukan. Saat ini sedang ngambil S2 di pasca sarjana di salah satu universitas swasta di Jakarta Timur yang memang ambilnya tuh kekhususannya tuh energi terbarukan. Nah, saat ini sih lagi proses tesis. Nah, jadi kebetulan memang sudah ada jurnal yang karena jurnal selama kuliah itu ada sekitar 2 jurnal dan 1 chapter book. Jadi satu buku beberapa mahasiswa menulis itu khusus di bidang energi terbarukan. Nah, jadi dan terima kasih juga buat Pak Ari dan teman-teman di kelas inovatif bahwa jurnal yang sudah terbit ini memang masih terbit dari terbitnya bukan yang jurnal yang Q1 Q4 itu. Jadi tapi sudah mencoba mempraktekkan menggunakan kursor. Ya, dan kebetulan juga pakainya juga C-Space gitu buat membantu literatur reviewnya juga gitu. Jadi terima kasih juga buat Pak Ari dan teman-teman di kelas inovatif. Nah, jadi kalau pandangan saya sih sebenarnya waktu kebetulan ada Pak yang kemarin teknik tenaga listrik terbarukan mencoba ikut belajar lah Pak, ikut belajar coba masuk dari yang peneliti-peneliti senior. Jadi mencoba mencari tahu kira-kira bisa nulis apa lagi gitu. Dan memang rencananya kebetulan tesis yang diambil itu berhubungan dengan biomasa padat gitu ya, biomasa padat. Jadi tapi itu mungkin tidak bisa bergabung di sini gitu karena ada dosen pembimbing yang sudah proses tesis dan kita harus minimal keluar 1 jurnal lagi dari situ, dari tesis itu gitu. Nah, harapannya mengikuti gabung dengan tim yang di sini tuh tentu dengan penelitian berhubungan dengan listrik, transisi energi dan energi terbarukan, tapi mengikut support arahannya dari peneliti-peneliti senior gitu. Itu sih Pak. Itu Pak Herudin. Ya, kemarin waktu itu langsung ikut masuk di nama. Oh iya Pak Omri ya. Ya, gitu. Makasih Pak. Ya. Oke, gimana? Pak Herudin ada tanggapan atau dilanjut berikutnya? Ya mungkin ada sedikit masalah energi terbarukan juga. Kalau saya dari sisi itu energi terbarukan, ya mata kuliah saya itu juga mata kuliah saya pada saat di kampus yang saya ajarkan itu masalah energi baru terbarukan juga. Jadi ya mudah-mudahan dengan Pak Omri bisa connect nanti untuk buat tulisan. Ya, itu aja mungkin Pak, sementara Pak. Oke. Pak. Ya, mungkin kalau saran dari saya mungkin dibuatkan masing-masing subgrup ya, misalnya untuk ketenaga listrikan tadi mungkin dipimpin oleh Pak Herudin dalam penulisan penelitiannya. Cuma saya mau izin nanti
peneliti junior di sini diizinkan masuk nggak apa-apa ya Pak Herudin ya? Wah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Pak. Ya, biar Saya kita sendiri saling, baru mau ya, belajar nih, berarti ya kan. kita belajar bersama ya. Ya, Kita aja belajar ya gimana bersama. mungkin ya, nanti Mbak Nur atau Mas Dava masing-masing bidang dibikinkan subgroup, cuma tetap dipublish di grup ya, grup besarnya dipublish. Jadi peneliti-peneliti yang junior lah, atau bukan junior lah, yang pengen belajar bersama bisa terjun masing-masing. Jadi di open aja, gitu nggih kesepakatannya nggih, setuju nggih? Pak Harudin dan teman-teman yang sudah mulai membuka ini. Iya, iya. Boleh nggih Pak Ya Harudin Pak, nggih? bisa. Iya, Bisa bisa. ya, oke. Terima kasih banyak. Ya, jadi kita mudah-mudahan jadi komunitas yang kuat, saling belajar, saling membantu semuanya lah. Insya Allah kalau ilmu di-share itu nggak akan habis lah, justru malah akan bertambah. Oke, kemudian berikutnya Mas Dava, silakan dipresentasi. Yang junior maksudnya bukan junior apa ya, yang baru mulai meneliti jangan malu berbicara di sini. Silakan ini komunitas milik kita bersama untuk kemajuan peneliti Indonesia semuanya. Monggo Mas Dava dilanjut berikutnya. Baik Bapak. Selanjutnya di sini ada juga yang sudah bergabung dalam satu penelitian bersama Pak Anjal tadi. Ada Ibu Usnidal nih, Usnidal Solok ya, dari Pendidikan Agama Islam ya. Silakan Ibu Usnidal bisa memberikan tanggapan ataupun pandangan di depannya Ibu. Ya, silakan bisa open mic. Baik Pak Mas Dava, Pak Ari. Terima kasih pertama karena sudah digabungkan dalam grup komunitas yang bagus ini. Sebenarnya saya belum punya pengalaman apa-apa seperti yang dibilang oleh Mas Ari tadi. Saya baru akan mencoba mencari pengalaman. Selama ini saya baru belajar untuk menulis apa yang namanya fiksi. Tapi sekarang ini saya ingin untuk belajar bagaimana kalau saya pindah rel gitu ke penelitian-penelitian. Nah, saya belajar memang dari nol. Jadi saya harapkan memang bantuan dari bapak-bapak kita yang sudah senior, yang sudah dosen di sini, memang suatu harapan yang sangat besar bagi saya bisa membantu saya sehingga saya bisa bisa istilahnya melakukan sebuah penelitian yang mungkin kebetulan saya saat ini juga mencoba untuk belajar atau kuliah S2 bidang pendidikan agama Islam. Nah, di sinilah terbetik hati saya untuk bergabung dengan grup besar ini. Minimal saya bisa menambah pengalaman atau menambah wawasan bagaimana seharusnya penelitian dilakukan. Jadi sangat besar harapan saya, Mas Dava, Pak Ari, bisa dibantu dalam penyelesaian nanti atau dalam melakukan penelitian-penelitian. Dan saya pun berharap untuk pelatihan kursor kembali diadakan karena kemarin saya cobakan pelatihan kursor yang sudah diadakan belum bisa terrealisasi atau mungkin banyak mengalami kendala. Jadi harapan saya begitu kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan yang bisa menunjang atau menambah kelancaran dalam penelitian. Mungkin saya berharap masuk kelas saya ke grup walaupun saya baru dari nol, Mas Dava. Kan saya memakai konsep cuman belajar sepanjang hayat. Saya tidak pikirkan walaupun saya dari nol, minimal saya bisa menambah wawasan. Terima kasih Mas Dava. Terima kasih sekali Bu. Terima kasih Bu Husnida. Jangan berkecil hati Bu di sini. Semuanya siap membantu kok di sini. Jadi Oke, jangan Pak malu, Mas kita Ari. harus apresiasi kemauan Ibu untuk belajar. Kita di sini untuk maju bersama. Benar Ibu, jangan malu. Nanti kalau ada grup itu nimbrung aja. Ya, insya Allah saya akan selalu mengikuti Mas Ari. Iya, kita semua saling belajar lah. Maksud saya mohon maaf istilah senior junior itu maksudnya yang sudah pernah menulis dan yang belum pernah menulis mungkin saya revisi. Jadi kita saling membantu. Nah, mungkin kalau ada waktu Mas Dava atau Mbak Nur, teman-teman ini masih banyak yang ingin mengulang. Minggu depan kalau bisa diadakan lah secepatnya Mas Dava. Kasihan teman-teman yang sudah pengen ngebut nulisnya. Coba cari jadwal yang kosong di kita dijadwalkan lagi.
Kemudian itu kayaknya terkait dengan Pak Anjar nggih, tentang agama Islam nggih, betul nggih. Monggo Pak Anjar diberi wejangan sedikit untuk ini dari Solok. Pak Anjar, saya Ya, persilakan. saya Oke, dari Solok. Oh, Oh ya, terima monggo Pak Anjar, kasih. ini yang satu bidang. Iya, terima kasih Pak Ari. Memang sama juga, saya pun berpendapat dengan ibu itu, makanya terus-terusan saya ikuti. Nanti kayak istilahnya itu parang pun kalau diasah, parang yang tumpul pun kalau diasah kan bisa tajam juga. Saya pun kayak ibu itu tadi, Pak Ari. Jadi dengan kehadiran saling apa namanya curhat di melalui acara ini, webinar ini, ya menambah wawasan kita, apalagi nantinya kan bidang ini tentang ini di mana kan mudah bagi kita untuk membuat satu artikel atau yang namanya makalah untuk diterbitkan di salah satu jurnal. Alhamdulillah memang Pak Ari, saya ada, bukan saya menyanjungnya memuji-muji, enggak, tapi dengan adanya ini mempermudah kita untuk membuat satu karya tulis yang berhubungan dengan mata kuliah yang kita ampu itu, Pak Ari. Gitu, Ibu dari Solok. Ah, ya, ya, jangan terima berkecil kasih Pak hati. Anjar ya. Ya, Heeh. jangan Saya, berkecil hati. Mudah-mudahan Ibu pun kalau termotivasi terus-terusan ikuti. Jangan sungkan-sungkan nanya. Saya pun kalau nggak mengerti, saya nggak paham, saya kita tanya terus. Ya, gitu. memang itu yang saya harapkan dari Bapak Anjar, Pak. Karena saya memang modal saya cuma semangat, Pak. Ya. Cuma semangat, Pak. Mungkin, oke. Saya kembalikan pada Pak. Ya, sudah punya guru baru nih, Pak Bu. Sudah siap tadi, sudah declare ini. Nanti direkam. Nanti kalau Pak Anjar nggak mau jawab, kirim aja rekamannya ini. Baik, Pak Ari. Oke, selamat datang Prof. Eko. Hmm. Ya, Prof. Eko ini pembina kita. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Prof. mohon izin ini Baru maaf terlambat. nggak apa-apa. Jadi mohon izin Prof. Eko ini menyampaikan yang sedang teman-teman rancang adalah sedang membuat kelompok bersama untuk menulis, Prof. Ya. Jadi ini positif sekali kegiatannya, Prof. Mohon didukung. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian sedang membentuk kelompok menulis, kelompok penelitian sesuai bidangnya masing-masing. Nah, mereka sedang berpresentasi apa yang akan ditulis, apa yang ini, dan tadi sudah ada kesepakatan yang senior membantu yang junior nggak malu bertanya. Nah, nanti kalau ada yang bingung, tanya ke Prof. Eko. Kalau Prof. Eko nggak bisa, tanya ke Prof. Kursor nanti. Gitu, mohon izin Prof. Iya, Kita lanjut ya, ke insya Allah. peserta berikutnya Saya yang terutama sudah yang membuka. mengikuti belajar ini juga. Prof. Eko merendah terus ini. Saya Prof. pengurus ini. Eko ini ada Mas Anang dari Kudus juga nih, satu kampung. Monggo Mas Anang. Meneliti Assalamualaikum bidang apa, Mas Anang? Waalaikumsalam, Prof. Loh, Saya iya. ini juniornya Prof. Eko dan saya idolakan Oh, sejak iya. di SMP ini. Iya, 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 iya. Sehat ya, Mas. Satu ini pangestunipun, Prof. Iya, iya, bangga, Luar bangga. biasa. Saya kira memang kita tidak sedang mendapatkan pengetahuan baru, skill Iya. baru, atau katakanlah komunitas baru ya, tetapi ini sumber inspirasi kita. Iya, betul, Tadi sudah menginspirasi. diingatkan kita selalu mengasah, bahkan sebetulnya tidak sekedar mempermudah kita di dalam mengembangkan katakanlah habit ya, tapi ini menjadi ekosistem baru buat kita. Semoga kita berkontribusi dan sekaligus juga selalu membuka mindset kita ya, Iya. sehingga
riset yang selama ini itu pertumbuhannya hanya deret hitung menjadi deret ukur, bahkan ada lompatan-lompatan dengan produktivitas kita semua. Iya, Mohon iya. selalu bimbingannya, Prof. Terima kasih. Iya, mudah-mudahan lancar, sehat selalu. Iya, Oke, monggo. izin melanjutkan Monggo. susunan acara, Prof. Nggih. Dan monggo Mas Dava dilanjut berikutnya. Baik, untuk yang di list sementara ini yang hadir sudah semua kali, atau mungkin tanggapan dari peserta lain yang mungkin belum sempat ngelis ingin berpendapat di sini, monggo dipersilahkan Bapak Ibu. Ini ada Pak Rahmadi nih, Pak Rahmadi. Iya, Pak. Nggih. Bagaimana Gimana? kabar Pak? Alhamdulillah. Ini Pak Marhamadi kemarin katanya sudah tembus proposalnya. Ya, alhamdulillah. Gimana Pak, sharing-sharing ayo, biar yang baru-baru pada semangat nih Pak. Ya, Pak, alhamdulillah kemarin tepat waktu lah di awal semester kedua untuk sidang proposal S3 saya. Dan sudah disetujuin full menggunakan kursor sih sebenarnya. Cuma langkah-langkah yang dilakukan seperti yang diajarkan sama Pak Ari gitu. Jadi alhamdulillah plagiatnya juga nggak besar gitu kan, di bawah 5% segala macam. Dan alhamdulillah disetujuin untuk melanjutkan disertasi gitu Pak. Terima kasih. Oke, kalau boleh Pak, mungkin kalau saya yang ngajar nanti, oh Pak Ari sudah pegangannya kursor ya gampang. Pak Rahmadi boleh nggak cerita sedikit urutannya, Ya. mulai dari step pertama sampai ini. Mungkin Oh, ada, silakan Pak ya Rahmadi, nggak usah dari malu-malu. ya Kita dari saling awalnya belajar di sini. seperti biasa. Jadi memang dari paper-paper yang ada saya pakai Elsevier ya seperti biasa. Kemudian cari query-nya, kemudian saya SLR datanya semuanya seperti biasa. Baru menjadi utama. Jadi paper utama dalam proposal nantinya. Kemudian juga saya pisahkan folder antara folder paper-paper yang sudah ada untuk menjadi SLR, kemudian ada buku-buku saya pisahkan juga. Nah, kemudian ya langkah selanjutnya ya banyak bertanya kepada chatnya, pada chat. Jadi saya kasih pemahaman dulu semua buku, semua paper itu saya kasih minta dia apakah Anda tahu ini gapnya apa, kemudian paling simple setelah semuanya dia pahami, kemudian baru saya minta kasih resume dari semua paper-paper yang sudah saya bikin, saya ambil tadi dari Scopus. Nah, kemudian selanjutnya baru outline-nya saya bikin Pak, gitu. Jadi setelah outline dibikin, baru diminta pendahuluan. Nah, intinya tetap tidak 100% dari mereka, dari kursornya. Tetap harus saya baca lagi, sudah sesuai dengan teori atau tidak. Kemudian selanjutnya, kalau memang ada yang aneh, ya papernya harus saya baca lagi. Gitu. Papernya baca lagi, kok beda dengan yang ada di paper, maka nanti saya tanya lagi sama Sonnet ya. Ya sama cloud-nya, saya bilang, di paper tuh di halaman sekian, kenapa Anda menyebut di halaman sekian? Maka otomatis sama chatnya, sama AI-nya itu dirubah, disesuaikan halaman yang saya inginkan, gitu. Seperti itu Pak, kira-kira. Oke, terima kasih banyak ya. Ya. Jadi sudah ada yang berhasil beberapa dan saya yakin banyak di sini diwakili oleh Pak Rahmadi. Jadi sebenarnya teknik-teknik yang kita ajarkan itu berkembang terus berdasarkan pengalaman dari peserta. Kemarin beberapa peserta juga menemukan teknik baru yang lebih strategis. Ya, nanti kita akan kupas di materi pengulangan mudah-mudahan bisa dikasih waktu Mas Dava minggu depan. Baik. Oke, gitu. Kemudian untuk kita kembali fokus ke materi
pengelompokan subgroup ini, kalau bayangan saya itu dalam satu grup tetap fokus pada bidang tertentu, tetapi tetap diizinkan. Nah, tapi saya floorkan, mungkin ada Bapak Ibu yang punya ide lebih menarik. Gimana Pak David? Ada saran untuk pengelompokannya gimana? Ya, saya setuju Bapak. Jadi perlu memang klasifikasi materi supaya tidak overlap gitu ya. Yang teknik-teknik, yang mata kuliah umum sehingga memang dalam satu kesatuan tetapi ada klasifikasi mata kuliah begitu. Begitu Pak, ada variannya. Makasih. Gitu. Jadi di nggak eksklusif, nggak apa-apa ya Pak David ya, biar teman-teman bisa ikut bergabung juga. Iya kan supaya ada ini Pak, penularan biar Ya. pembelajarannya sama. Tapi kan tidak semuanya teman-teman ini kan penelitian satu fokus kan. Betul. Ya, jadi perlu nanti misalnya saya dengan Pak Arianto di bidang khusus tentang ekonomi misalnya. Nah, itu jadi sub kelompok satu untuk yang interest dalam bidang itu begitu loh Pak. Tapi dalam satu kesatuan gitu Pak. Makasih Pak. Oke. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman lainnya yang punya ini. Baik, ini ada yang baru saja ngelis, ini ada Ibu Afi Fadila. Silakan Ibu Afi, bisa open mic dan menceritakan mungkin bagaimana konsep pandangannya untuk pembuatan grup ini, pengelompokan grup ini. Silakan Bu Afi. Mohon maaf, ya terima kasih Mas Dafa. Ini saya baru bergabung lagi, Pak Oke. Ari. Baru nulis aja Pak, saya sedang menyimak dulu aja Oke. ini. Jadi Bu Dan Afi, kita sedang mempresentasikan bidang yang akan kita teliti. Jadi fungsinya grup tadi adalah untuk menggabungkan sesama peneliti dalam bidang yang minimal sejenis atau berkaitan. Nah, jadi beberapa teman-teman sudah mempresentasikan bidangnya masing-masing yang nanti akan dikelompokkan sesuai dengan kompetensinya. Nah, nanti kalau yang sebelumnya Bu Afi bisa lihat presentasinya. Nah, sekarang Bu Afi bisa mungkin presentasi bidangnya apa, kemudian penelitiannya, rencana penelitian terdekat di bidang apa, dan Bu Afi butuh sparring partner yang seperti apa. Monggo Bu Afi, sekilas saja nggak usah terlalu rinci gitu. iya, terima kasih. Ya, sebelumnya saya banyak mengapresiasi terkait komunitas ini. Jadi saya bisa belajar gitu dari senior yang sudah banyak pengalaman. Tadi ada yang sudah eh, lulus ya penelitian gitu, terus masuk jurnal. Nah, makanya saya masih menyimak dulu ini sebenarnya Mas Ari belum terlalu ini saya karena baru bergabung lagi. Saya bidangnya itu sosiolinguistik Mas Ari, Mas Dava. Jadi kaitannya dengan bagaimana pemakaian bahasa di dalam masyarakat. Nah, mungkin nanti ada teman di sini yang sama bidangnya dengan saya, boleh nanti kita bersama-sama belajar terkait bidang sosiolinguistik. Gitu, Mas Ari. Oke, mungkin teman-teman di sini, Bapak Ibu sekalian, ada yang satu kompetensi dengan Bu Afi, monggo ditanggapi. Silakan Bapak Ibu. Oke. Oke, kalau nggak ada, monggo Prof. Eko. Mohon izin sepatah dua kata untuk ujangan bagi kami peneliti-peneliti muda, biar lebih erat bersatu, lebih punya semangat untuk berkolaborasi, lebih memanfaatkan artificial intelligence yang mau nggak mau kita harus menggunakan itu. Nanti Prof. Eko mungkin ditutup dengan Mas Anang,
Setelah itu kita akan schedule jadwal nanti untuk pengulangan kursor. Saya persilakan Prof. Eko, kami yang muda-muda diberi Baik. wejangan ini Prof. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini juga menjadi ini juga menjadi semacam sharing begitu ya, bahwa memang di dalam mengadakan research atau penelitian itu yang paling pokok kita memang sebisa mungkin adalah sebaiknya memang yang memang pertama kita minati, yang kedua adalah itu merupakan masalah aktual yang kalau bisa memang kita hadapi sendiri, kalau bisa itu ya, yang memang artinya memang bahan itu adalah spesifik khas yang kita hadapi sendiri, dan kemungkinan kalau kita hadapi dalam arti yang memang masalah itu aktual untuk kita, maka itu biasanya nanti akan bisa akan banyak dukungan-dukungan misalnya berupa materi dan sebagainya atau masukan-masukan. Nah, baru yang ketiga memang kita mempersiapkan adalah literatur pendukungnya, sehingga dan sekaligus juga untuk mencari sebetulnya dari masalah yang kita hadapi sendiri, masalah yang kita hadapi itu, maka akan diketemukan gap-gap dari literatur-literatur yang ada, gap-gap yang harus kita hadapi, yang harus kita pecahkan. Mungkin sementara itu, Pak, itu yang memang paling pokok di dalam menghadapi riset setelah kita memang mempunyai minat, mempunyai permasalahan, dan juga akhirnya memang punya manfaat kalau bisa kita pecahkan. Nah, itu yang penting itu bagaimana manfaat dari apa yang kita pecahkan. Nah, insya Allah dari situ kita bisa mencari gap-gap spesifik apa yang harus kita pecahkan, sehingga akan menjadi bahan yang baik untuk hasil produk riset kita. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih. Nah, dan pertemuan ini memang sarana misalnya dalam rangka berbagi itu. Terima kasih banyak Prof. Eko yang terus membimbing kita. Mungkin teman-teman lain yang sudah punya jam terbang tinggi di penelitian bisa mohon caranya kepada kami para peneliti muda. Mungkin Mas Anang bisa memberikan sedikit saran bagi kami, kiat-kiat apa? Biasanya kalau nulis kan langkah pertamanya itu berat banget. Tapi nanti kalau sudah masuk ini tinggal gas. Nah, monggo Mas Anang sedikit saran untuk kami yang muda-muda untuk biar tetap semangat menulis. Iya, terima kasih. Saya kira saya hanya ingin mengurai sedikit terkait dengan apa yang disampaikan logical framework dari Prof. Eko tadi ya, bagaimana minat, permasalahan, manfaat, dan gap tadi. Karena sebetulnya minat apapun, apalagi menulis ya, apalagi riset, bahkan ini saya kira riset ini jangan-jangan perintah Tuhan yang pertama ya. Ya, jadi kalau Muslim itu kan perintah pertamanya bukannya bersahadat atau sholat atau apa ya, tetapi riset ya. Artinya ikro gitu, membaca. Membaca itu kan waktu itu tidak di perpustakaan ya, jadi Rasulullah itu mendapatkan wahyu pertama itu di gua, jadi ya suruh baca apa gitu kan. Tentunya riset itulah. Dan riset itu memang tidak bisa overthinking atau tadi ya, apa mulainya ya? Mulainya dari permasalahan gitu kan. Dan permasalahan itu tidak untuk kita hindari atau kita cari-cari atau apa ya, yang ada pada diri kita sendiri, pada pekerjaan kita sendiri dan yang kita lakukan, dan yang menjadi kegelisahan kita yang sangat dekat dengan kita. Sehingga permasalahan itu memang sebetulnya adalah karunia terbesar ya. Jadi saya kira kalau panggilan kita terhadap katakanlah kemanusiaan atau nilai-nilai nilai-nilai hakiki yang kita punya itu memang pasti kita akan dapat permasalahan. Nah, jadi kita harus senang dengan permasalahan itu ya. Jadi kita harus setiap hari bersyukur kalau dapat masalah, dan masalah itu
pasti ada manfaatnya karena setiap masalah itu satu lembar tipis dengan kemudahan, manfaat, solusi dan sebagainya. Tapi kita harus pandai-pandai mencari gap tadi ya. Karena gap itu kan menunjukkan apa? Mindset kita ya, menunjukkan paradigma, menunjukkan cara pandang. Kalau cara pandang kita tidak luas, maka kita tidak akan dapat gap. Jadi memang wah luar biasa yang disampaikan oleh Prof. Eko tadi ya. Antara minat, setiap minat pasti ada permasalahan, setiap masalah itu adalah sumber dari kemanfaatan atau solusi atau apapun, tetapi harus tahu gapnya. Saya kira 4 hal ini sudah tidak perlu overthinking lagi. Kita harus segera mencintai karena tidak hanya wah ini kalau udah ada AI kan kita mudah semuanya ya. Sebetulnya kemudahan itu malah membuat kita tertantang untuk mempunyai habit baru kan. Jadi riset menjadi habit gitu. Apalagi kita punya ekosistem ini ya, punya komunitas, punya forum, punya teman berpikir, wah ini luar biasa. Saya merasa ketemu dengan banyak narasumber baru dan ini selalu ahli di bidangnya. Ada yang tadi di linguistik, ada yang di energi terbarukan dan sebagainya. Pasti gap-gap yang muncul itu membuat kita semuanya terperangah atau mendapat inspirasi ya. Oh iya ternyata di setiap permasalahan yang ada di tempat saya gapnya mungkin hampir sama gitu kan. Jadi antara gap satu fokus dan yang lainnya itu akan memperkaya dalam riset kita. Dan ya saya kira luar biasa ini yang menjadi habit yang semoga awalnya cuman terpaksa karena ada tugas dan harus diselesaikan. Semoga keterpaksaan itu menjadi biasa dan menjadi habit. Dan kita semua berkontribusi pada riset-riset di bangsa kita ini yang saya kira sangat sedikit ya. Jadi adanya AI ini jangan sampai cepat puas karena kalau biasanya lama akan lebih cepat, kalau biasanya sulit akan lebih mudah, tapi jangan sampai menghilangkan daya juang kita tadi ya yang diingatkan Prof. Eko ya. Saya kira daya juang kita di dalam melakukan riset sebagai habit baru kita ini harus dianggap sebagai panggilan ya minimal perintah dari Tuhan gitu kan, minimal ibadah kita lah gitu. Padahal kalau bisa jangan sampai jadi beban, jangan hanya menjadi perintah tapi menjadi kebahagiaan kita semua. Wah luar Oke, biasa terima ya kalau kasih. kita kumpul begini ngomong tentang riset menjadi kebahagiaan baru ya, Oke, kebahagiaan terima baru karena kasih, kita Pak bisa Anang. melaksanakan panggilan dari ibadah kita. Terima Iya, kasih. ini Mohon maaf. selain profesor peneliti di Basnas, kayaknya kiainya Basnas nih Pak Anang ini. Matur Mohon nuwun maaf sangat Prof, Mas hanya Anang. menjelaskan yang disampaikan Prof. Eko tadi. Oke, sekarang gantian yang senior-senior dong, menyemangati yang muda-muda. Nanti saya akan presentasi bagaimana sih perkembangan IE terbaru. Mungkin siapa monggo para senior yang ingin memberikan kiat-kiat untuk tetap produktif. Pak David dong, tolong Pak David diberi nasihat para adik-adik yang di sini Pak David. Monggo minta tolong Pak David, 1 patah 2 patah kata. Pak Iya, David Agus. jadi terima kasih Pak Arianto. Saya ini Ya. kan terus belajar ya, belajar dan belajar begitu. Karena profesor kan mengatakan kalau mau sukses itu ada 3 B, yaitu 1 belajar, kalau tidak tahu belajar, yang ketiga belajar. Begitu ya Profesor Eko. Saya dari Kudus Profesor. Oke, Ya, saya tiang sehat Kudus. selalu, Ji. Amin, amin, amin. Neng saat ini kau wonten Pontianak. Oke, Oh, itu aja Pak Haryanto. 3B. 3B, belajar, belajar, dan belajar. Monggo para senior yang mau memberikan motivasi atau mungkin ada tips khusus untuk misalnya menemukan novelty, mencari gap-gap
yang tersebut. Monggo kita mungkin ini ini Pak, dari ya monggo segi silakan. karya ilmiah memang perlu diteliti tentang apa plagiatnya itu. Karena saya Iya, pengalaman itu ada profesor yang satu, loh saya itu belum menulis dan sebagainya. Waduh, itu udah loa loh, udah terindeks cinta itu. Ya saya bilang udahlah ditarik aja, take down aja supaya tidak jadi masalah begitu. Tapi Atau mungkin bisa diceritakan Pak Prof, mungkin yang tahu kan baru saya kasusnya Prof Eko. Prof ini Prof David, mungkin biar teman-teman tahu kasusnya Prof Eko seperti apa dan tidak terulang di bidangnya teman-teman. Monggo Pak David di-share aja, curhatnya jangan ke saya. Ke Iya forum ya, aja. ini gini, jadi Ya, teman-teman silakan. yang mau belajar, ya jangan malu bertanya satu. Nah saya ini kan sudah mendapatkan masalah dan udah jalan keluar. Saya menulis jurnal yang sudah pakai loa, sudah terindeks cinta, tiba-tiba saya mengambil ini kan ada apa namanya referen ya. Referen. Kemudian profesor itu, lu saya ini belum menulis Pak, katanya. Belum menulis, terus saya bilang, Bapak waktu ngajar di perguruan tinggi S1 kan ada handout, ada buku. Nah itu yang saya pakai. Wah ini pasti pakai AI gitu. Loh, jangan nyalahkan AI. Saya bilang, profesor yang namanya wakil menteri riset dan teknologi aja udah mengizinkan begitu, ya kan? Jadi mohon maaf profesor, tolonglah kita harus mengerti IT sekarang. Jadi kita tidak tabu tentang IT. Nah, ya syukur beliau walaupun profesor bisa mengerti dan saya dapat rencana dari beliau. Itu aja Pak Ari dan teman-teman. Jadi plagiat itu kita harus teliti ya. Mungkin kita harus mengerti untuk memahami referen atau daftar pustaka. Apakah kita harus pakai supaya tidak plagiat gitu ya. Memang AI kan kadang-kadang dianggap plagiat ya. Bukan pikiran kita, tetapi paling tidak kan kita harus menipiskan tentang anggapan-anggapan tentang AI. Itu Bapak Ibu sekalian, itu pengalaman saya. Oke, jadi nanti kalau ada yang masalah dengan profesor pembimbing, silakan hubungi Prof David untuk bisa keluar dari masalah. Oke, jadi terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin Nah ada ini lagi Pak Arianto, Ya, Pak silakan. Arianto, saya ini kan membimbing juga, membimbing mahasiswa. Oke, gitu ya. Ya, Nah, betul. mahasiswanya juga pakai AI. Nah, saya lihat tuh ini pakai AI terus gimana. Nah, saya agak ya minta maaf ya. Saya bimbing untuk tesis, untuk skripsi. Ini harusnya pakai ini supaya tidak kelihatan plagiatnya begitu. Begitu ya Bapak. Bapak kok tahu? Iyalah, saya kan belajar AI ya begitu. Begitu Pak. Jadi nggak bisa dibohongin lagi ini Pak Eko. Iya. Oke, mungkin ada lagi yang mau Mungkin sharing-sharing. ingin saya tambahkan, jadi ya, Iya, silakan tetap Pak. bagaimana juga AI itu kan adalah kumpulan ya, kumpulan dari berbagai database besar, big data begitulah katakanlah, dari berbagai pembicaraan, dari berbagai tulisan dan sebagainya. Nah, mungkin kalau di dalam penulisan ilmiah memang walaupun itu juga bisa dikompilasi oleh AI, tapi kalau bisa apa yang tertulis di dalam AI itu sebaiknya juga dicari referensinya sebenarnya. Nah, ini memang yang karena begini, karena kadang-kadang ada salah kalau kita seolah menggunakan AI, semua AI begitu ya katakanlah, seolah begitu dianggapnya itu adalah plagiator. Padahal bukan, padahal itu adalah yang penting adalah sebutkan apa namanya, mungkin ada kalimat yang dipakai, tapi kalau bisa dicari sumber anunya apa namanya untuk nanti kita tuliskan di dalam tulisan kita sehingga tetap tertulis bahwa referensi yang kita ambil itu adalah memang ada begitu. Itu memang yang menjadi apa namanya tetapi tetap bagaimana juga AI adalah sangat-sangat membantu di dalam kita mencari referensi ya. Tadi yang dikatakan untuk apa, untuk mencari gap, untuk mencari itu yang paling sulit sebetulnya mencari gapnya itu sebetulnya.
dari gap, baru setelah itu adalah how to solve-nya. Nah itu. Nah oleh karena itu apapun yang kita tulis, misalnya pun itu memang asalnya sumbernya dari AI ya, salah satu sumber AI, tetapi tetap kalau bisa apa yang bisa kita tulis itu ada referensi aslinya yang bisa kita tulis sebagai apa namanya, sebagai yang kita akan masukkan sebagai daftar referensi. Saya rasa demikian, Pak. Itu apa namanya, karena juga apakah itu plagiat atau tidak, tapi kalau kita sudah tuliskan sumber aslinya yang bisa yang kita itu, nah disitulah kelihatannya yang akan mengurangi potensi plagiasi. Sebetulnya itu yang pokok. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Oke, terima kasih, saran menarik. Saya malah jadi kepikiran untuk insya Allah nanti minggu depan juga kita akan share ringkasan ya. Kemarin Pak Prof. Trinusa atau Pak Dr. Trinusa sudah share dari Dikti ya. Cuma itu memang dokumennya terlalu panjang. Ya, Nanti tolong Mbak admin ya, diringkaskan pakai kursor apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jadi seringkas mungkin. Jadi teman-teman bisa paham, punya guidance yang jelas itu. Tapi kalau kemarin saya sempat baca 2-3 kali, sepertinya yang diungkapkan Prof. Eko itu tepat sekali. Sebenarnya boleh asal menyebutkan sumbernya. Even itu semuanya dari data dari online, baik sekunder atau primer. Nggak apa-apa sebenarnya, asal disebutkan sumber aslinya dan cara menyebutkannya tepat gitu, Prof. Jadi saya sempat sekali dengan Prof. Eko, benar ya. Makasih masukannya Prof. Eko. Ini ya nanti kita coba ringkas rangkuman dari Dikti. Monggo ada lagi yang punya ini, yang peneliti muda, ayo bersuara, masa kalah sama seniornya ini. Prof. Eko, monggo Pak Irudin, coba. Ya makasih untuk sedikit nyambung dari Prof. Eko tadi, masalah gimana mahasiswa itu menggunakan tools ini sehingga bisa diterima. Nah, yang sebenarnya saat ini saya sementara membimbing juga skripsi sekitar 6 orang. Memang saya coba beri kepada mahasiswa saya itu memberi arahan supaya menggunakan ini dengan trik-trik, dengan strategi nanti. Cuma masalahnya nanti pada saat ujian ini gitu. Karena ya itu agak susah dipungkiri bahwa di antara teman-teman rekan-rekan dosen itu di antara 30 ya macam-macam karakternya nanti. Ya mungkin tulisannya benar, enggak plagiat, tapi mahasiswanya ini siap enggak kira-kira nanti mempertahankan apa yang dia tulis. Nah, ini yang masalah. Mungkin dari sisi tulisan sudah benar, tapi tinggal mahasiswanya ini mampu pada saat ujian ini memberikan argumen, bahkan memperlihatkan citasinya, referensinya. Nah ini saya masih kepikiran ini seperti ini. Karena kalau membuat tulisannya dalam bentuk hardnya itu saya kira mudah sekali. Misalnya membuat pendahuluan, buat novelty ini itu sangat mudah dengan menggunakan tools ini. Nah tinggal gimana nanti pada saat ujian. Saya khawatirnya kalau mahasiswanya ini tidak mampu mempertahankan gitu. Mungkin ada trik-trik ya kira-kira seperti untuk menghadapi ini. Karena saat ini memang saya arahkan 6 mahasiswa saya arahkan gunakan tools gitu untuk membuat walaupun saya tekankan bahwa yang penting itu data yang harus valid, betul-betul data yang valid, data yang bisa diolah sehingga nanti hasilnya juga pasti valid. Cuma nanti pada saat itu kan di tulisan itu ada pendahuluan, ada tujuan, ada ini. Kan itu sangat mudah dibuat sebenarnya. Nah, tinggal nanti memang mahasiswanya ini mampu mempertahankan ininya. Mempertahankan apa yang dia tulis. Walaupun barangkali sudah benar tulisannya, tinggal kesiapan mahasiswanya ini. Karena nanti pada saat ujian nanti ya kita tahu bisa terjadi ada beberapa ya tidak bisa dipungkiri teman-teman dosen juga kadang menguji atau gimana, ada juga yang belum bisa menerima yang namanya AI. Nah itu mungkin
bikin mahasiswanya pada saat ujian dihantam dari sisi lain sehingga bisa fatal juga bagi mahasiswa itu. Mungkin ada tanggapan Mas Ale? Itu Ini Pak Rianto memang saya kira. benar juga yang Pak Hairudin sampaikan, karena banyak alumni juga mereka hubungi ini bahkan sampai minta private ketika sudah mau sidang terbuka. Ternyata permasalahannya benar sekali Pak Hairudin. Terima kasih masukannya, mungkin saya akan coba rubah materinya biar waktu menyusun sambil belajar. Jadi memang tulisannya tuh, wah jangankan Turnitin itu lewat itu. Itu kalau Iya. Khalil Gibran baca itu udah kagum sama tulisannya. Cuma itu kendalanya mereka memang ketika mau ujian terbuka panik. Wah saya pikir ini berarti nah itu masukan nanti saya izin kontak Pak Hairudin ya, kita diskusi lah, atau mungkin teman-teman nanti yang punya saran untuk ini masih PR juga ya. Memang tidak semuanya, ada beberapa teman yang secara kualitas tulisan, secara plagiasi, checking segala macam checking itu udah lolos. Tapi ketika mau ujian terbuka itu mereka paniknya setengah mati kayak mau nikah itu. Nah, ya ini PR Pak, terima kasih banyak Pak Hairudin, mungkin nanti saya coba rubah materinya waktu, kalau kemarin jujur memang cara penulisannya, mungkin saya akan tambahkan materi untuk sambil menulis, pendalaman materinya juga dapat. Terima kasih banyak. Oke, kemudian untuk update saya izin share sebentar. Sementara senjata kita masih kursor. Nah, ini update terbaru dari kursor ya. Di sini ada agen dan asking ya. Bedanya apa sebenarnya? Kalau agen dia bisa lebih kompleks tugas-tugas menulisnya. Nah, nanti minggu depan kita ulang lagi deh materi kursornya bagi gratis untuk anggota komunitas. Nah, kemudian untuk asking itu penggunaannya juga beda antara dua model ini. Kemudian kita akan materi baru juga bahas, karena ternyata model-model baru bermunculan. Ini ada Gemini Pro, ya, ini lebih canggih lumayan. Jadi nanti kita minggu depan kita bahas cara penggunaan masing-masing model, karena setiap model punya karakteristik berbeda-beda. Ya, mungkin kalau yang DeepSeek itu adalah seorang profesor muda yang baru lulus, yang Sonnet itu seperti profesor muda yang baru lulus, dia aktif sekali, tapi kalau untuk topik-topik yang spesifik dia kurang bijak. Nah, nanti kita akan update materinya minggu depan ya insya Allah. Kapan sih menggunakan model-model ini? Kalau DeepSeek ini karakternya adalah profesor senior yang kalau cara berpikirnya itu sangat-sangat detail. Dia memikirkan 5-4 langkah ke depan, ini DeepSeek. Nah, jadi nanti cara mengganti-gantinya. Kemudian untuk pengambilan kontak, nah kemarin teman-teman ada yang kebingungan, kontak kadang lost kontak. Nanti Pak Rahmadi mudah-mudahan bisa ikut gabung, karena Pak Rahmadi sudah punya beberapa tips cara membuat tulisan itu enggak halusinasi. Ya, nanti di minggu depan saya mohon Pak Rahmadi hadir ya, sharing bagaimana Pak Rahmadi berhasil mengendalikan model-model ini. Ya, kemudian, nah ini kan model-model baru, mungkin kita upgrade ya skill IE-nya. Ini banyak sekali model-model baru di sini. Nah, ini DeepSeek sudah versi 3, Gemini Pro. Nanti di minggu depan kita bahas kapan menggunakan DeepSeek, kapan menggunakan Sonnet, 3,5, 3,7 itu bedanya apa sih karakternya. Kemudian masalah kontak ya, ini kontak ternyata kami juga belajar dari Bapak Ibu cara menggunakan IE-nya. Jadi kontak itu sebenarnya
terbatas ya. Meskipun IE sangat canggih, kontak itu adalah histori percakapan kita. Kita nulis apa itu historinya terbatas. Nah, itu nanti harus pindah. Ya, ini pindah. Jadi misalnya sudah banyak kayak gini. Nah, ini sebenarnya ada tombol fitur. Pindah ke chatting baru. Nah, nanti kita, karena itu cukup panjang ya, mungkin butuh 2 jam untuk menjelaskan itu tadi. Nanti seperti biasa bisa register ke admin untuk yang mau mengulang kursor ya. Jadi nanti ada update materi tentang agen, kemudian jenis-jenis model, kapan harus menggunakan masing-masing model, kemudian yang terakhir adalah bagaimana sih mengendalikan kontak biar IE-nya itu enggak terlalu halusinasi ya. Sebenarnya kesalahannya bukan di IE-nya, cuma cara kita memainkan kontak ya. Ini kalau kepanjangan, kita nggak pindah-pindah chatting, nggak ngeklik tombol baru, juga dia nggak dapat. Nah, itu nanti kita bahas. Nah, kemudian untuk grupnya, nanti kita bikin grupnya menjadi masing-masing sesuai bidangnya masing-masing. Cuma kita sudah sepakati bersama, nggak tertutup grupnya, terbuka. Jadi siapapun bisa masuk di situ. Meskipun nanti masing-masing grup ada penanggung jawabnya masing-masing. Gitu. Monggo Pak David, silakan. Ya, berkaitan dengan menggunakan AI DeepSeek, Pak. Tadi kan Bapak sampaikan harus pindah. Memang pakai DeepSeek itu kalau terlalu panjang, mereka basi. Mereka tidak mau menerima, Pak. Iya. Jadi ini juga pengalaman yang baru tadi yang disampaikan oleh Pak Arianto dan saya mengalami seperti itu. Iya. Jadi kan nanti ada solusinya, katanya pindah ke aplikasi lain. Jadi saya pengalaman DeepSeek itu tidak panjang-panjang dan tidak banyak-banyak narasinya di situ. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Iya, betul ya. Benar sekali Pak David ya, memang. Yaitu makanya 3B itu belajar harus terus itu. Ya memang kalau DeepSeek itu kecenderungannya itu masing-masing. Dan GPT sudah ngeluarin 4,5. 4,5 itu memang di kursor nggak ada. Cuma ada nanti kita bahas ya di ini ada versi trialnya. Kemudian Google ngeluarin kontak yang 1 juta kontak. 1 juta kontak kurang lebih untuk 3 disertasi itu masih kuat kontaknya. Kemudian Facebook lama ngeluarin yang versi 4 namanya Maverick dan Scott itu kontaknya lebih besar 10 juta banyak banget. Makanya fungsinya komunitas ini karena mereka update-nya tuh hitungan hari ya. Jadi kita nggak bisa belajar sekali. Nah, kurang lebih gitu yang akan kita bahas di pengulangan kursor di minggu depan. Pak Ari, Terima kasih. Ya, nambahin. silakan Pak Ramadi. Pak Ari, Bisa agent join bisa- ya sebelum ngobrol nih. Besok bantu Bisa. saya ya. Insya Allah. Ya, silakan. Berarti agent itu sama dengan komposer ya Pak? Betul, Iya. betul. Agent itu Oh, komposer. Ya, iya. ganti nama dia. Ya. Hadir ya Pak Ramadi besok ya, bantu. Insya Allah. Tanggalnya, Pak, Kontaknya Pak Ramadi itu saya belajar dari Pak Ramadi soal kontak itu, cara nanyanya, cara ininya. Ya, gitu. Kan itu kan hanya kita dan Tuhan aja yang tahu kata Bapak kemarin. Ya kalau sama teman-teman ya boleh lah dikasih tahu cara promptingnya gimana gitu. Saya yakin Pak Ramadi udah ngulik banyak. Bisa hadir ya minggu depan Pak Ramadi. Ya, terima kasih banyak. Jadi gitu. Izin tanggal berapa Pak? Tanggal berapa supaya saya punya prepare karena preparing kan tanggal berapa Pak? Nanti kalau tiba-tiba kan saya banyak acara nih Pak. Terima kasih Pak. Ini soalnya sering syuting Pak David sih jadi repot ini. Insya Allah Pak nanti diatur karena kita juga kebetulan kita ada roadshow di kampus-kampus. Jadi kita memberikan training gratis untuk para mahasiswa terkait IE ini juga. Mungkin Bapak Ibu ada yang di sini punya kampus bisa ngundang kita free ya.
pemaparan khusus mahasiswa. Jadi tujuannya biar mahasiswa itu saya lihat kan masih banyak yang salah kaprah menggunakan IE-nya ya. Mereka dari ChatGPT langsung di kopas, kemudian pakai tool-tool para perasing yang ada di pasaran, cara pakainya salah. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini yang punya event lembaga apapun yang mau ngundang kita, free, nggak ada biaya. Yang penting waktu kita kosong, silakan diundang untuk kita memberikan edukasi bagaimana sih menggunakan IE, terutama untuk mahasiswa semester 1 itulah, mereka kan calon pemimpin, harus kenal dari IE dari sekarang. Mungkin Pak David ada komunitas atau Pak Anang atau siapapun di sini, Saya kita akan, sedang, Pak izin Pak, saya udah laporkan kan saya ini ketua penjamin mutu Pak. wah jabatannya banyak banget ini Pak David. Jadi saya udah share, tapi kan belum ada keputusan dari yayasan, jadi saya tidak berani untuk melangkah. Tetapi mahasiswa itu udah saya kasih informasi. Sedangkan ada yang mahasiswa yang menulis dengan Canva. Ya ampun. Jadi Serius itu Pak? benar Pak. Judul skripsinya itu bagaimana Canva digunakan untuk pemahaman ilmu pengetahuan. Wah, saya juga agak babak belur juga kan, karena Canva kan bayar Pak. Canva Pro itu bayar. Itu aja Pak. Tapi saya udah sosialisasi. Maka itu waktu Pak Ari itu mau pagi, siang atau malam gitu loh Pak. Untuk Ya training. monggo. Ya. Kalau Tapi saya udah sampaikan ke lembaga. Terima kasih Pak. Ya, mungkin teman-teman yang punya murid-murid butuh kolaborasi, mungkin syukur-syukur Pak Rahmadi nanti yang sudah mahir-mahir mau ikut berbagi ilmu, insya Allah nggak habis lah. Kalau ilmu dibagi itu nggak habis Pak. Pak Rahmadi yuk kita todong, siap ya ngajar Pak Rahmadi? Insya Allah Pak. Kita lagi ngejar target keluaran. Oh gitu-gitu ya. Nanti biar ini dibantu sama Pak David itu didoain tadinya. Ya intinya gitu. Intinya sebenarnya kembali lagi komunitas ini benar-benar kita saling lah. Misalnya Pak Rahmadi, Pak saya izin sudah mahir nih mau ngajar. Nah nanti saya carikan kampus-kampus yang butuh ilmunya Pak Rahmadi. Ya syukur-syukur mau free Pak Rahmadi ngajar ya. Beramal di sini. Itu nggih, terima kasih banyak dari saya cukup. Mungkin dari Mas Dava ada tambahan, silahkan. Oh yang terakhir terkait nanti grup, seandainya pun itu teman-teman butuh saling bertransaksi, saya sarankan gunakan rekening admin ya. Jangan sampai ya kita jaga-jaga ya. Cuma saya yakin di sini kita nggak ada ini, cuma jaga-jaga siapapun nanti kalau ada transaksi takutnya nanti ini ya rekening admin yang biasanya itu pakai itu aja. Sekalipun misalnya butuh Pak untuk submission untuk apa, gunakan rekening admin biar nggak ada dusta di antara kita. Terima kasih banyak para sesepuh, Prof. Eko, Dr. Anang, Dr. David, Pak Rahmadi semuanya ya di sini. Saya serahkan ke Pak Dava. Monggo Pak Dava. Baik, terima kasih Pak Ali yang sudah menyampaikan terkait gagasan dan ide baru ini untuk mewujudkan keinginan komunitas kita semuanya, Bapak Ibu. Dan juga terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung ya pada malam hari ini. Semoga apa yang kita rencanakan ini dapat direalisasikan secepatnya ya. Dan semoga apapun yang kita bahas pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Ya, baik Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Arianto atas paparan dan inspirasinya malam ini. Juga kepada seluruh Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir, berdiskusi, dan saling menguatkan ya, dalam komunitas ini. Ya, semoga pertemuan malam ini membawa semangat dan wawasan baru bagi kita semua. Dan akhir kata, saya dapat beri prasetya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya memandu acara. Sampai jumpa di pertemuan komunitas bulan depan, insya Allah.
Selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Terima kasih. Amin, amin. Selamat Terima malam. kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Prof.